Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas kimia kelas 10 semester 2 biasanya ya, tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita nanti akan membahas larutan elektrolit dan non elektrolit, larutan asam basa secara sekilas aja ini ya, nanti ini lebih diperdalam di kelas 11 ya. Daya ionisasi larutan elektrolit serta jumlah ion senyawa elektrolit. Yang pertama kita bahas dulu larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ionnya. Ion-ion ini nanti dapat bergerak bebas dalam pelarutnya, sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik ya. Elektro ini biasanya kaitannya dengan listrik ya. Elektrolit berarti larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena senyawanya bisa terurai membentuk ion-ion. Nah, ion-ion ini bergerak bebas dalam pelarutnya. Ion-ion yang bergerak bebas inilah yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Dan non elektrolit, non berarti larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion. Ion-ion yang tidak dapat bergerak bebas dalam pelarutnya, sehingga non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena tidak bisa terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik ya. Nah, contohnya nih, NaCl dalam aki larutan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ini disebut larutan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ionnya. Asam sulfat H2SO4 berupa larutan terurai menjadi 2H+, ion 2H+, dan ion SO4 2-, sehingga larutan asam sulfat dapat menghantarkan listrik karena terurai menjadi ion-ionnya. Nah, kalau berbentuk kristal atau padatan, lambangnya S, solid ya, padatan. Nah, kalau padatan senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa padatan ionik tidak dapat menghantarkan listrik? Sebab ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Tetapi jika kristal dipanaskan sehingga meleleh atau bentuknya liquid ya, lelehan atau cairan, maka ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, jadi senyawa ionik bisa menghantarkan arus listrik kalau apa? Kalau bentuknya L, liquid, lelehan atau cairan, atau bentuknya aki, aqueous atau larutan. Kalau dia padatan solid tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, biasanya nanti larutan elektrolit nih kita praktikum ya, bikin alatnya, namanya rangkaian alat uji daya hantar listrik yang terdiri dari nomor satu nih baterai ya, 2 kabel, kabel ya, nomor 2 dihubungkan dari baterai ke lampu, dan kutub yang satunya lagi dari baterai ke elektroda. Nah, yang ketiga ini lampu ya. Yang keempat elektroda karbon, ada 2 elektroda karbon, 1 dan 2, 4 dan 5. Nah, nomor 6 ini larutan ujinya seperti itu. Nanti ketika elektroda karbon dicemplungkan ke dalam larutan uji, ada gelembung di sekitar elektroda dan lampu menyala, berarti dia nanti elektrolit seperti berikut ini. Jika rangkaian alat uji ini dimasukkan ke dalam larutan etanol, tidak menghantarkan listrik ya. Tidak ada gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala, berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena etanol ini tidak terurai menjadi ion-ionnya, dia tetap dalam bentuk molekul sehingga tidak dapat menghantarkan listrik.
Nah, kalau KCl, kalium klorida, dia dapat menghantarkan listrik, terlihat dari lampu menyala ketika elektroda dimasukkan ke dalam larutan KCl. Kenapa? Karena terurai menjadi ion K+ dan ion Cl-. Ion-ion ini bergerak bebas dalam pelarutnya sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Ya, dia terionisasi sempurna, semuanya jadi ion. Nah, yang ketiga, larutan CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Nah, dia menghantarkan listrik juga tapi lemah nih, lampunya agak redup ya. Nah, kenapa? Karena yang terurai menjadi ion-ionnya hanya sebagian, ion CH3COO- dan H+, sedangkan masih ada sebagian yang berbentuk senyawa. Karena terionisasinya menjadi ion-ion itu hanya sebagian, maka ini disebut elektrolit lemah ya. Nah, ini tabel pengamatan uji daya hantar listrik. Nah, kalau dia termasuk elektrolit kuat, sifat dan pengamatannya dia terionisasi sempurna, semua terurai menjadi ion-ionnya, menghantarkan arus listrik, nyala lampunya terang, terdapat gelembung gas di sekitar elektroda. Contoh senyawanya apa? NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl, dan masih banyak lagi ya. Reaksi ionisasinya semua terurai menjadi ion-ion NaCl, Na+, Cl-. NaOH terurai menjadi Na+, OH-. H2SO4 terurai menjadi ion 2H+ plus SO4 2-. KCl terurai menjadi ion K+ dan Cl-. Ini ciri-ciri elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, dia terionisasinya hanya sebagian yang terurai menjadi ion-ion, tapi dia tetap bisa menghantarkan arus listrik. Nah, nyala lampunya agak redup, tapi masih terdapat gelembung di sekitar elektroda. Contoh elektrolit lemah apa? Asam asetat CH3COOH, amonium hidroksida NH4OH, HCN asam sianida, dan ALOH 3 kali. Nah, dia terionisasi sebagian nih, biasanya nanti tanda panahnya mah bolak-balik biasanya ya. Nah, CH3COOH terurai menjadi ion H+ dan CH3COO-. HCN terionisasi menjadi H+ dan Cn-. ALOH 3 kali, Al3+ dan 3 OH-. Ya. Dan yang selanjutnya non elektrolit. Non berarti tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektroda ya. Ini semuanya tidak ya, namanya juga non. Contohnya apa? Biasanya berupa senyawa karbon. Senyawa karbon ini ciri-cirinya biasanya mengandung CXHY, CXHY. C ada C-nya dan H-nya. Bisa juga kadang ada O-nya, OZ ya, ciri-ciri senyawa karbon. Nih kayak C6H12O6 glukosa, C12H22O11 sukrosa, urea, CONH2 2 kali, dan C2H5OH nih etanol ya. Dia tidak terionisasi menjadi ion-ionnya, maka dia tidak menghantarkan arus listrik seperti itu. Nah, larutan berdasarkan daya hantar listriknya kan tadi terbagi dua ya, elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dan ada juga yang non elektrolit. Nah, elektrolit kuat apa aja nih yang termasuk elektrolit kuat? Kalau berupa senyawa asam kuat, basa kuat, dan sebagian besar garam. Cirinya asam, depannya H, cirinya basa, belakangnya OH. Kalau garam biasanya depannya bukan H, belakangnya bukan OH, dan dia bukan senyawa karbon juga ya. Nah, asam kuat apa aja? Hafalin nih, biasanya mah cuma 6 yang sering keluar. Basa kuat juga cuma 6 yang sering ya. Tapi ada selain ini ada, tapi yang sering 6 ini aja. Asam kuat HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Basa kuat apa aja? NaOH, KOH, LiOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Selain yang ini berarti lemah ya.
Garam apa aja contohnya? Contohnya mah banyak ya. Ini mah hanya beberapa aja nih contoh garam. Contohnya NaCl, KCl, Na2SO4, CaBr2, MgNO3 2 kali, Al2SO4 3 kali. Berikut nama-namanya ya. Kalau basa biasanya OH, namanya hidroksida. Kalau asam depannya H, namanya asam ya. Selanjutnya yang termasuk elektrolit lemah apa aja? Kalau dia asam lemah dan basa lemah. Contoh asam lemah berarti selain asam kuat ya, hafalin yang kuat, selain yang kuat berarti lemah. Contoh yang lemah apa aja? Ada ini C3COOH, HCOOH, HF, HCN, H2S, H2CO3, H3PO4. Berikut ini nama-namanya. Kalau asam biasanya depannya H ya. H itu namanya asam, kecuali yang ini H-nya belakang, asam asetat ya. Nah, basa lemah berarti selain basa kuat. Hafalin yang kuat tadi. Selain yang kuat berarti basa lemah. Ini beberapa contohnya. NH4OH atau NH3, amonium hidroksida atau NH3 ini namanya larutan amonia. FeOH 3 kali, AlOH 3 kali, CuOH 2 kali, MgOH 2 kali. Ini contoh-contoh dari basa lemah. Nah, senyawa elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Sebelum bab ini kan kita udah belajar bab ikatan kimia ya, ada yang disebut ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kovalen berdasarkan kepolarannya, ada kovalen polar dan kovalen nonpolar ya. Nah, yang elektrolit yang mana aja? Kalau dia ionik dan kovalen polar ya. Senyawa ion dan kovalen polar dapat dilarutkan dalam air. Nah, dia mengalami ionisasi, membentuk ion-ionnya yang dapat bergerak bebas sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Contoh senyawa ion yang depannya logam ya, NaCl, Na+, Cl-. Contoh senyawa kovalen non-logam dengan non-logam. Kalau ini logam dengan non-logam ya. HCl, H+, Cl-, non-logam non-logam. H2SO4, 2H+, SO4, 2- ya. Ini contoh senyawa kovalen polar. Nah, tapi nanti lelehan senyawa kovalen yang terdiri atas molekul-molekul netral tidak dapat menghantarkan listrik kalau berupa lelehan senyawa kovalen. Lelehan itu liquid L ya. Kalau dia kovalen, wujudnya lelehan, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, berikutnya larutan non-elektrolit ya. Non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dalam bentuk larutannya, senyawa non-elektrolit tidak dapat mengalami ionisasi atau tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya, melainkan masih tetap dalam bentuk molekulnya. Ya, ini kalau NaCl kan dia elektrolit, dia terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-, semuanya terurai menjadi ion-ion. Sedangkan gula dia tidak mengalami ionisasi, dia tetap dalam bentuk molekul-molekulnya sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik ya. Contohnya apa aja nih kalau yang non elektrolit? Ini contoh-contoh dari non elektrolit ya. Apa aja? Urea, CO, NH2 2 kali, air destilasi. Ada juga yang berupa kelompok gula, glukosa, sukrosa. Berikut rumus kimianya. Ada yang berupa kelompok alkohol, apa aja? Etanol, glikol, gliserol. Ini rumus kimianya. Seperti itu. Kita lanjut ke tabel perbedaan daya hantar senyawa ion kovalen polar dan kovalen nonpolar ya. Hubungan daya hantar listrik dengan jenis ikatan kimia. Kalau dia bentuknya ikatan ion dalam bentuk padatan tidak menghantarkan listrik, tapi dalam bentuk lelehan atau liquid dia menghantarkan listrik. Dalam bentuk larutan atau aqueous dia menghantarkan listrik, ion.
Kalau kovalen polar dalam bentuk padatan dan lelehan tidak menghantarkan listrik, kalau dalam bentuk larutan dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau yang non polar dalam bentuk padatan, lelehan, larutan tidak dapat menghantarkan listrik ya. Berikut tabel perbedaannya nih. Selanjutnya berdasarkan larutan asam dan larutan basa ini pengantar aja sekilas ya. Ciri-ciri asam biasanya nanti lakmus merah tetap merah ya, lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah, lakmus kuning nih jarang ya, seringnya mah merah sama biru, lakmus merah jadi merah. Pokoknya asam harus merah ya. Kalau sifatnya basa biasanya kalau diuji pakai kertas lakmus, lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru, lakmus kuning jadi biru. Basa harus biru. Kalau netral nggak ada perubahan warna, merah tetap merah, biru tetap biru, kuning tetap kuning, berarti jenis larutannya netral. Seperti itu ciri umum asam dan basa. Selanjutnya daya ionisasi larutan elektrolit ya. Reaksi ionisasi senyawa elektrolit nih, kita belajar cara menulis reaksi ionisasinya ya. Senyawa elektrolit dapat terionisasi membentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif disebut anion. Kemampuan ionisasi tergantung jenis elektrolitnya. Kalau elektrolit kuat dia terurai atau terionisasi sempurna. Cirinya derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1. Contohnya ini berupa garam Na3PO4 terurai menjadi 3Na plus dan PO4 3-. Ini 3 ini aslinya muatan PO4 ya. Si Na ini dia dalam kurung aslinya 1 kali. 1 kan nggak usah ditulis, jadinya cukup Na3PO4, Na nya plus 1, PO4 nya min 3, seperti itu ya. Nah kalau elektrolit lemah terionisasinya sebagian, derajat ionisasinya atau alfanya lebih dari 0 kurang dari 1. Contohnya asam asetat terurai menjadi ion CH3COO- plus H+. Seperti itu reaksi ionisasinya. Kalau non elektrolit dia tidak terionisasi dan derajat ionisasinya 0. Contohnya glukosa, urea dan lain-lain yang tadi udah disebutkan di tabel ya. Selanjutnya jumlah ion senyawa elektrolit. Nah ini penting nih, senyawa elektrolit dapat terionisasi membentuk ion positif kation dan ion negatif anion dengan jumlah ion yang beragam ya. Jumlah ion yang dihasilkan menentukan jenis elektrolit tersebut ya. Makin banyak jumlah ionnya makin kuat elektrolitnya biasanya ya. Nah nanti jumlah ion ini terdiri dari 4. Yang pertama elektrolit biner. B ini artinya 2 ion. Contohnya NaCl, 1 ion Na plus 1 ion Cl min, jumlahnya 2 ion. HBr terurai menjadi H dan Br, H nya plus Br nya min, masing-masing 1 jadi jumlahnya 2. CaSO4. Nah kalau senyawa terdiri lebih dari 2 unsur biasanya ya, senyawa itu biasanya terdiri dari 2 unsur. Nah tapi kalau dia lebih, kalau ini kan 2 nih, NaCl, H, Br. Kalau ini kan lebih dari 2, ada Ca, ada S, ada O ya. Nah kalau kayak gini cara mudahnya biasanya 2 unsur terakhir sama angka-angkanya ini satu kesatuan nih, namanya molekul ion ya. Jadi dia terurai menjadi Ca dan SO4. Muatan Ca itu 2 plus, muatan SO4 2 min. Kalau angkanya sama nggak usah ditulis indeksnya di sini ya, seperti itu. 1 ion Ca dan 1 ion sulfat, maka jumlahnya 2 ion atau elektrolit biner. Yang kedua
elektrolit terner. Terner ini 3 ion. Contohnya kalsium nitrat CaNO3 2 kali, 1 ion Ca, 2 ion nitrat. Ya, kalau reaksi ionisasinya terurai menjadi ion Ca dan NO3. NO3 min, ini bukan 2 min ya, salah, NO3 min. Nah, ini dua ini aslinya muatan si Ca2 plus 1 ini muatan si NO3, maka min 1 tadi ya. Karena ion Ca-nya 1, ion nitratnya 2 kali 2 di sini, maka jumlahnya 3 ion. Nah, contoh lainnya, natrium sulfat Na2SO4, Na-nya 2, SO4-nya 1. Aslinya dikurungin, cuma kalau 1 nggak usah dikurungin. Jadi ini jumlahnya 3, 2 ion Na plus, ya ada 2 Na-nya, dan 1 ion SO4 2 min. Nah, ini muatan SO4 nih, aslinya 2 ini. Jadi jumlahnya 3 ion. Ya. Yang ketiga ada yang disebut elektrolit kuartener 4 ion. Apa contohnya? Na3PO4, Na-nya 3, PO4-nya 1. Aslinya dikurungin, tapi karena 1 jadi nggak usah dikurungin. Terdiri dari ion Na plus dan PO4 3 min. Ini aslinya muatan PO4 nih, 3 min. Ion Na-nya ada 3, ion PO4-nya ada 1, maka jumlahnya 4 ion. Ya. Elektrolit pentener yang selanjutnya. Pentener ini 5 ion. Contohnya Al2SO4 3 kali. Jumlah Al-nya 2, SO4-nya 3, maka jumlahnya 5 ion. Dia terurai menjadi ion Al dan SO4. Ini aslinya muatan Al 3+, ini aslinya muatan SO4 2 min. Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3, maka jumlahnya 5 ion. Ya, semoga bisa dipahami nih. Contoh soal agar lebih paham. Zat berikut ini yang tergolong elektrolit terner adalah, terner ini 3 ion. Cari yang 3 ion. Asam cuka ini CH3COOH, dia terurai jadi CH3COO min plus H plus ya. H plus 1 ion CH3COH, 1 ion H plus, jadi jumlahnya 2 ion. Salah yang A. Yang B, kalium hidroksida KOH terurai menjadi K plus dan OH min. 1 ion ke 1 ion OH, jadi jumlahnya 2 ion. Salah juga yang B. Yang C, natrium klorida NaCl, Na plus Cl min. 1 ion Na, 1 ion Cl, jumlahnya 2 ion. Salah juga yang C. Yang D, aluminium sulfat Al2SO4 3 kali terurai menjadi Al, ini aslinya muatan Al3 plus SO4, ini aslinya muatan SO4 2 min. Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3, maka jumlahnya 5 ion ya. Nah, kalsium nitrat. Kalsium nitrat ini CaNO3 2 kali terurai menjadi Ca plus NO3. Ini aslinya muatan Ca2 plus ya. 1 ini kan artinya 1, ini aslinya muatan NO3 min. Si Ca-nya ada 1, si NO3-nya ada 2, berarti jumlahnya 3 ion ya. Jadi jawabannya yang E. Contoh soal selanjutnya ya. Jika larutan-larutan elektrolit berikut diuji daya hantarnya, maka larutan yang akan menghantarkan listrik paling baik. Yang paling baik yang mana? Kuncinya kalian cari yang jumlah ionnya paling banyak dan cari yang molaritasnya paling besar. Molaritas ini ya, angka yang di belakang ini namanya molaritas. Asam klorida HCl ini 2 ion dikali molaritasnya 0,2, maka dia 0,4. Asam bromida HBr, dia 2 ion kali molaritasnya 0,4, berarti ntar dia jadi 0,8. Asam sulfat H2SO4 ini 3 ion, H-nya 2, SO4-nya 1. 3 kali molarnya 0,3, jadi nanti dia 0,9.
Natrium hidroksida NaOH, dia 2 ion kali 0,2 berarti 0,4. Kalium hidroksida KOH, ionnya ada 2 kali molaritas 0,3 berarti 0,6. Cari yang paling besar lah yang menghantarkan listrik paling baik. Berarti jawabannya asam sulfat 0,3 molar. Nah, lengkapi tabel berikut dan kelompokkan jenis elektrolit berikut dengan memberi tanda checklist ke dalam kolom jenis elektrolit yang sesuai. NaCl, reaksi ionisasinya Na plus Cl-, jumlah ionnya 2 berarti dia biner. KNO3 terurai menjadi K+ dan NO3-, jumlah ionnya 2 masih termasuk biner. NH4 2 kali SO4, ini terurai menjadi NH4+ plus SO4 2-. Si NH4 ada 2, maka kali 2. SO4 nya ada 1, maka depannya 1. 2 tambah 1 3 ion jumlahnya, maka termasuk terner. FeOH 3 kali terurai menjadi Fe plus NO3. Nah, ini muatan Fe nih aslinya 3 plus NO3 nih muatannya -1. Fe nya 1, NO3 nya ada 3 tambah 1 berarti jumlahnya 4 ion termasuk kuartener. CuSO4 terurai menjadi Cu plus SO4. Nah, SO4 ini 2-, Cu nya 2+. Kalau angka plus sama minnya sama nggak usah ditulis jadi indeks di sini ya. Ini 1 ion Cu, 1 ion SO4, maka jumlahnya 2 ion termasuk biner. K3PO4 terurai menjadi K plus PO4. Muatan K ini aslinya dalam kurung 1 ya, plus 1. PO4 ini 3-. Si K jumlahnya 3, si PO4 jumlahnya 1. 3 tambah 1 4 ion berarti termasuk kuartener ya. CaCl2 terionisasi menjadi Ca plus Cl. Ini Ca nya ini asli muatan Ca 2+, ini aslinya muatan Cl 1, mau nggak ditulis nggak apa-apa, angka 1 -1 ya. Jumlah Ca nya 1, jumlah Cl nya 2. 2 tambah 1 3 ion, maka termasuk terner ya. K2CO3 terurai menjadi K plus CO3. Ini aslinya muatan CO3 2-, ini aslinya dalam kurung 1 kali, maka K-nya plus 1, jumlah K-nya 2, jumlah CO3-nya 1. 2 tambah 1 3 ion, maka termasuk terner. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami reaksi ionisasi dari senyawa elektrolit. Cukup sekian, semoga dapat dipahami ya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.